bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Harian, Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dedi Kustadi Tamim, Pak Danrem, Bapak Ibu sekalian. Saya merasa tersanjung didaulat menjadi moderator karena saya juga merupakan warga Citarum. Rumah orang tua saya ada di Kampung Lui, Bandung, pas pertemuan antara Sungai Cikapundung dengan Sungai Citarum. Dan saya pernah terjebak selama 9 hari di rumah ketika banjir besar di Citarum. Dan belakangan studi saya juga menemukan sebuah naskah kuno yang menyatakan bahwa dulu pada abad ke-16 Citarum itu punya 3 mulut sungai dan semuanya punya potensi berupa ikan yang sangat melimpah sehingga membuat masyarakat yang bermukim di wilayah Citarum ini sangat makmur. Tapi kita ketahui bersama bahwa tahun 2014 kalau tidak salah Sungai Citarum seperti disinggung oleh Pak Kepala Harian tadi, Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terkotor di dunia. Maka kemudian itulah yang memicu pemerintah untuk menerbitkan peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018. Dan pada hari ini, 4 tahun setelah Satgas Citarum dibentuk, kita akan coba mendengar seperti apa capaian yang yang sudah tersaji di hadapan mata kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mengundang beberapa narasumber. Ibu Dr. Yuniar Rahmatiar, SHMH dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mangga di sini Bu. Kemudian Pelaksana Tugas Kepala Bapeda Kabupaten Bekasi, Pak Entang. Silakan Pak. Nah selanjutnya ada lagi dari PT Pupuk Kujang. Kemudian dari komunitasnya ada Bapak Hendro Wibowo. Kita mencoba tadi sudah dipaparkan bahwa selama 4 tahun ini sudah banyak perbaikan yang bisa kita rasakan. Dari testimoni tadi, misalnya ketika ada banjir yang dahulu airnya bau, tapi sekarang banjirnya masih ada, tapi kemudian durasinya sudah bisa dipersingkat, terutama setelah dibangunnya terowongan kembar di Nanjung. Tapi pada kesempatan kali ini kita coba lebih fokus ke bagaimana penanganan di hilir. Sebelum ke Pak dan Sektor, saya coba tanya ke Pak Entan kali Pak ya. Seperti apa sih sebenarnya capaian-capaian selama 4 tahun ini dari kondisi existing sebelum 2018 sampai hari ini, seperti apa sih yang dilihat dan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah terutama dari sisi regulasi dan segala macamnya. Dipersilakan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, moderator yang saya hormati, serta Bapak Ibu narasumber yang lain. Juga yang saya hormati Pak Danrem, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sesuai tadi apa yang sudah dimintakan penjelasan dari moderator kepada kami, pemerintah Kabupaten Bekasi sudah banyak melakukan upaya-upaya yang tidak hanya saja bagaimana Kali Citarum Harum itu bisa berjalan sebagaimana Kepres nomor 5 tahun 18 ya tentang Citarum Harum. Seperti kita ketahui bahwa Kali Citarum ini memang lintas dari 5 kabupaten kota Pak, yang memang melintasi Kabupaten Bekasi. Dan
tentunya kita yang ada di hilir ini memang yang paling banyak menerima tekanan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan pada daerah hulu, tengah, dan juga pada wilayah kami. Seperti kita ketahui bahwa memang Kali Citarum itu tadi sudah tergambarkan sebelum Kepres tahun 18 itu Kali Citarum merupakan kali yang terkotor, salah satu terkotor. Memang ada 8 parameter kunci yang di atas nilai ambang batas, Pak. BOD, COD, suspended solid dan lain sebagainya itu dari 8 kunci itu memang melebihi ambang batas. Karena kemampuan Sungai Citarum itu tidak mampu melakukan self purifikasi, Pak. Karena beban cemarannya lebih berat ketimbang debit yang ada. Karena berbagai aktivitas dari mulai Gunung Wayang, Bandung, Purwakarta, Kerawang yang muaranya di Bekasi, yang pada akhirnya terdampak pada wilayah utara kami, terutama Muara Gembong. Kalau musim penghujan itu sudah hampir 5 desa, Pak, terendam. Juga di sana sudah karena suspendednya tinggi atau lumpurnya tinggi, di sana juga sudah muncul pulau-pulau baru, terjadi sedimentasi di hulu dan lain sebagainya. Kami dari pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya baik dalam program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Karena memang Kali Citarum juga merupakan kali yang merupakan hilir dari sungai kita juga, Kali Cipamingkis, Kali Cibeet yang ujung-ujungannya masuk ke Kali Citarum. Apalagi kalau debit Kali Citarum pada musim hujan besar juga terjadi water hammer, Pak. Jadi berbalik ke Kali Cibeet yang pada akhirnya wilayah-wilayah Kabupaten Bekasi juga menerima imbas banjir dan sudah merendam pada beberapa desa, juga ada beberapa industri yang akibat dari luapan Kali Citarum. Dalam program jangka pendek, kami itu sudah melakukan upaya-upaya terutama di sungai-sungai seperti Kali Cipamingkis, Kali Cibeet. Kami melakukan program aksi, ya salah satunya menormalisasi beberapa badan air sungai, ya salah satunya pengangkatan sampah dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada program-program lain agar masyarakat yang masih menggunakan masih membuang air tanpa pengelolaan, kami melakukan beberapa upaya. Ya salah satunya beberapa desa itu kami membangun beberapa spaldes, Pak. Dan itu mungkin kalau disebutkan hampir beberapa desa, termasuk program kami juga ini dalam rangka penurunan stunting juga, Pak. Jadi spaldes itu bagaimana kita mendorong agar lingkungan itu juga sehat. Jadi di setiap desa sepanjang bantaran kali ini sudah hampir baik pada tahun 2020 ini kita sudah ada yang sudah dijalankan, ada yang baru rencana aksi sampai tahun 2024 nanti. Baik. Mungkin sampai di situ dulu, Pak. Baik, itu saja. Terima kasih. Nanti coba kita elaborasi lagi. Nah, untuk melengkapi tadi mungkin kita beralih dulu ke Pak dan sektor. Mungkin dari 2018 ada belanja masalah, sekian masalahnya, sekian bidangnya. Nah, dari 2018 sampai 2014 itu mungkin ada skala prioritas gitu, Pak, ya. Mungkin yang dicanangkan, dan sampai setidaknya akhir 2021 itu capaian seperti apa? Bisa diceritakan nggak, Pak? Mungkin ada kesulitannya waktu awal-awal, sekarang hasilnya seperti apa? Silakan Pak dan sektor. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, khususnya kepada kami dari sektor. Nah, saya mewakili sektor hilir ini khususnya dari 17, 18, 19, 20, saya selaku dan sektor 20.
Saya masuk di sektor ini kurang lebih di bulan April 2021. Itu waktu itu setelah terjadi selesai banjir Pak ya. Banjir besar itu. Saya belanja masalah dari pejabat-pejabat sebelumnya memang untuk khususnya di sektor 20 ini yang wilayahnya mulai dari jembatan Medang Asam sampai dengan Muara Gembong. Kalau secara diukur real sungainya ya kurang lebih di atas 80 kiloan sampai 100 mungkin ya. Mungkin ya. Kalau secara diukur 80 sampai 100 lah kurang lebih secara realnya. Nah, pada saat kami masuk, memang kendala yang saya sampaikan kepada dan sektor lama apa? Beliau menyampaikan ke awal kepada saya itu untuk pengawasan yang dilakukan oleh kita sektor yang diperbantukan untuk mengawasi Citarum ini hanya personil waktu itu kurang lebih hanya 35 orang untuk mengawasi sungai sepanjang kurang lebih hampir 80 kilometer. Ini memang banyak skala prioritas yang disampaikan oleh moderator. Apa sih yang jadi prioritas dengan personil yang sebegitu sedikit. Waktu itu dari sektor lama menyampaikan prioritas adalah mengawasi tanggul-tanggul yang kritis. Karena ternyata ya betul juga terjadi rusaknya tanggul di Pabayuran kalau tidak salah ini. Itu kemarin yang sampai merendam begitu banyak. Itu padahal tanggul itu sebetulnya tanggul bagus. Tapi bisa jebol itu seperti apa kan seperti itu. Ternyata memang gerusan air bawah yang cukup deras. Nah pada saat itulah saya dengan 35 personil sampai dengan Desember. Saya merasa kekurangan saya sampaikan kepada BBS dengan dukungan dari Pemda. Untuk bisa kira-kira ditambah atau tidak personil. Itu pun tetap ditambah tapi kurang juga mencukupi. Prioritasnya adalah bagaimana pengawasan tanggul. Ya selama saya menjabat kurang lebih 1,5 tahun lah mungkin ya. Saya menyampaikan saya tidak ingin adanya lagi kegiatan yang merusak tanggul. Apapun itu bentuknya kan gitu. Memang agak sulit untuk menghimbau masyarakat yang sudah memanfaatkan lahan-lahan yang ada di bantaran ataupun menggunakan sepadan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Ini yang akan sulit untuk merubah itu karena itu adalah sumber kehidupan mereka. Cuma kita hanya menghimbau tolong itu yang rapi, yang bersih. Khususnya di tanggul kami juga pernah disampaikan tidak boleh menanam pohon. Khususnya pohon-pohon yang berakar yang akarnya diambil misalnya singkong. Karena kalau dia menanam singkong pasti akan berbuah. Berbuah dan dicabut. Kalau sudah dicabut pasti akar itu akan merusak kontur tanah tanggul. Nah ini yang akan juga merusak tanggul. Tanggul kadang-kadang semakin tipis. Alasannya ini Pak dibersihkan di apa dan sebagainya tapi semakin tipis. Karena akhirnya di Lenggah Jaya itu terjadi tanggul sepanjang kurang lebih hampir 200 lebih ya kalau tidak salah waktu itu. Itu hanya ya kurang lebih 50 cm, nggak sampai 1 meter di atas tuh. Nah, di awal-awal tahun kemarin menjadikan galau resahnya masyarakat. Nah, itu prioritas kita memang ditanggul saja kalau untuk sektor hilir ini. Kita sudah coba mengerahkan alat berat kurang lebih hampir 2 bulan untuk menutup, menambah tanggul dengan menancapkan bambu, kayu dan sebagainya ditambah lagi. Namun seiring waktu selesai pekerjaan sebulan setengah, hanya selesai dalam seminggu itu tipis lagi, tergerus air. Nah ini persoalannya ternyata kita diskusikan, itu tidak bisa hanya dengan seperti itu. Itu aja perkiraan. Ini yang akan bisa membantu adalah masyarakat. Jangan merusak tanggul. Itu sebetulnya Pak prioritas kami. Oke. Dengan personil yang hanya sedikit, kami berhimbau baik itu dari relawan atau dari komunitas masalah sungai, mari kita bekerja sama untuk merawat tanggul ini saja. Baik. Kalau bisa kita jaga tanggul ini jangan sampai rusak. Karena manakala tanggul ini rusak, korbannya bukan 1-2 orang. Ya. Air itu tidak mengenal siapa, dia akan tabrak saja langsung. Baik.
Saya berharap ini ke depan mari kita jaga tanggul ini, kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dan Sektor. Ya, jadi Citarum ini harus dirempuk ya, harus dirempuk oleh semua kekuatan dan salah satu kekuatan itu adalah dunia akademik. Dunia akademik itu punya banyak bidang yang bisa banyak berkontribusi, tidak hanya di masalah teknologinya, tapi juga kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Yuniar, bisa nggak misalnya salah satu kampus itu diarahkan apa KKN, apa pengabdian kepada masyarakatnya untuk kemudian juga berkontribusi tadi seperti kata Pak dari sektor dari sisi pertanian, perkebunan misalnya nggak boleh menanam tanaman yang akarnya diambil misalnya. Nah, kalau itu nggak boleh, teknologi seperti apa sih yang bisa untuk mengefektifkan supaya tanggul ini tidak kemudian usianya tidak terlalu singkat begitu? Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini menjadi narasumber, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Kebetulan memang saya fokusnya di lingkungan. S2, S3 saya adalah tentang lingkungan. Dan saya juga mengajar tentang hukum lingkungan. Nah, kebetulan hari ini berkaitan dengan Citarum Harum bahwa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang itu pun sebenarnya kita konsisten dengan bagaimana memberikan edukasi terhadap kesadaran lingkungan, dan ini pun dari Universitas Buana Perjuangan Karawang sudah mendukung juga dalam program Citarum Harum ini. Salah satunya dulu pernah kolaborasi dengan KKN dan kami siap untuk melanjutkan kolaborasi tersebut. Nah, tentunya kerusakan lingkungan ini tidak bisa penanggulangan itu secara cepat. Karena memang butuh waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Kemudian saya rasa penting bagi kita akademis itu memberikan pemahaman khususnya terhadap mahasiswa. Bagaimana memberikan pengetahuan pentingnya menjaga kesadaran lingkungan hidup. Kemudian minimal misalnya bisa membuang sampah dulu pada tempatnya. Kalau kita perhatikan meskipun biasanya sudah disiapkan di tong sampah 1, 2, 3. Ada yang basah, ada yang kering. Tetap saja enggak. Artinya apa? Ini betul-betul pemahaman masyarakat, kesadarannya harus disadarkan. Meskipun memang tidak bisa instan ya. Tetapi dengan kesabaran, saya rasa dengan konsisten kita, saya rasa insya Allah bisa memberikan hasil yang positif. Dan poin yang paling penting, garda terdepan itu adalah pejabat dan masyarakat harus bisa memberikan contoh bagaimana pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dan saya rasa adalah mahasiswa penerus yang betul-betul yang harus kita memberikan pemahaman. Karena dari situ bisa minimal step by step ikut serta dalam program Citarum Harum ini, karena kalau rusak sungai itu luar biasa dampaknya, dan saya rasa kita butuh lingkungan yang bersih karena itu adalah hak asasi kita sebagai manusia dan sangat penting. Saya cukup demikian. Ya. Terima kasih Bu Yuniar. Selanjutnya saya ke Kang Hendro ya. Hendro Wibowo, masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Citarum tentu harus punya punya benefit dari program ini. Seperti apa sih sebenarnya? Kita kan sudah 4 tahun nih dari 2018 sampai 2021 bisa dikatakan begitu. Nah, ada target yang mesti dicapai setidaknya sampai 2025. Semalam saya berbincang dengan beberapa anggota tim ahli. Ini kan sebuah proses rekayasa sosial sebenarnya. Suatu saat mungkin teman-teman TNI akan berpindah dari sini.
Tapi kemudian harus ada transfer knowledge. Bagaimana kemudian masyarakat yang kemudian yang setidaknya yang bermukim di situ merawat lingkungannya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ke depan ini setidaknya sampai 2025 ya, supaya program ini berkelanjutan tidak sampai 2025 tapi kemudian sampai terus. Bahkan kabarnya ada sebuah sungai di Australia itu membutuhkan waktu sampai 50 tahun sampai rencananya supaya berkondisi sekarang gitu. Nah, seperti apa Kang Hendro melihatnya? Oke, terima kasih. Dokter mohon izin, Bapak Ibu, Pak dan Sektor, teman-teman panel. Terima kasih. Kami dari komunitas sebenarnya melihatnya bahwa yang harus ditekankan adalah kerja-kerja kemitraan, gitu. Jadi banyak permasalahan yang dulu pernah kita petakan yang kita sebut dengan 7 quick ya. Karena kebetulan juga kami terlibat sejak awal dari mulai ketika pencanangan Citarum Harum di Bandung ketika dimulai pertama, sehingga mungkin rohnya kami bisa menyerap, dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian seperti tadi rekayasa sosialis, social engineering ini itu bisa melibatkan masyarakat yang dulunya juga menerima manfaat dari keberadaan Sungai Citarum. Kami senang memakai istilah bahwa sungai adalah peradaban begitu ya. Sehingga perkembangan saat ini konsep-konsep pendekatan komunitas itu menjadi ujung tombak dari, kami menyebutnya 4E. Jadi pendekatan ekologi, ekonomi, edukasi, dan ekososial itu harus berjalan bersamaan. Begitu. Sejak tahun 2020 kebetulan kami terlibat di salah satu program yang terkait erat dengan Citarum Harum, yaitu pembangunan TPS 3R begitu ya, tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle, yang dibangun di tahun 2020 lewat skema Citarum Harum. Ketika sudah disupport oleh infrastruktur, disupport oleh mesin, disupport oleh sarana prasarana, tapi ketika kemudian warganya tidak terlibat begitu ya, maka kecenderungan sustainability itu menjadi rendah gitu. Makanya yang paling penting tadi bahwa pendekatan-pendekatan secara komunitas begitu ya, itu menjadi unsur utama. Nah, bagaimana kemudian kita membangun skemanya? Ini nggak bisa gitu hanya diserahkan kepada unsur pemerintah begitu ya. Tapi juga tadi konsep pentahelix itu menjadi sebuah kewajiban untuk benar-benar diimplementasikan. Kenapa saya bilang benar-benar diimplementasikan? Karena saat ini belum terimplementasikan begitu ya. Terutama di sektor hilir lah begitu ya. Ini juga boleh cerewet aja gitu. Kapan kita sentuh sektor hilir begitu ya untuk Citarum, karena orientasi Citarum itu hanya Bandung Raya saja begitu kan. Jadi kita berharap, karena sektor hilir ini luar biasa kompleks. Kami punya gunung, kami punya kota, kami punya pesisir. Jadi permasalahannya lebih kompleks. Kalau komunitas yang hari ini diundang, mungkin kalau misalkan di kilometer di atas misalnya, itu kawasannya hanya gunung dan wilayah perkotaan. Tapi ketika berbicara ke sektor hilir, kita sudah punya lagi karakteristik warga yang kita sebut sebagai coastal area begitu. Kawasan pesisir, tempat numpuknya muara permasalahan dari hulu itu adanya di hilir begitu. Sehingga tadi yang kami bisik-bisik juga, faktor tanggul yang sangat kritis dan sebagainya itu menjadi sebuah catatan. Daya rusak airnya luar biasa. Karena tadi kalau Bapeda dari Bekasi menyampaikan Cipamingkis dan Cibeet, itu bebannya kalau mereka curah hujannya sudah tinggi, Citarum nggak bisa masuk. Dia akan diam gitu. Sehingga kemudian bebannya menjadi, jadi kita punya dua, kita hulunya itu dua Kang. Hulu kita dari Gunung Wayang dan hulu kita dari Karawang Selatan. Begitu, kita punya dua hulu. Jadi wilayah hilir ini sangat romantis karena kita pertemuan dua hulu sungai.
yang bebannya semuanya meluncur ke tempatnya Pak dan sektor 20 ini, bebannya numpuk di sini. Sehingga kami sih berharap ada pendekatan-pendekatan yang sangat strategis dan implementasi begitu ya. Terutama pendekatan secara community begitu, pendekatan secara komunitas, karena ayo kita cerdaskan deh gitu ya, kita cerdaskan teman-teman warga melalui program-program yang lebih aplikatif, jadi mengurangi beban yang jadi anggaran itu bisa kita susun untuk proses tadi pembelajaran dan edukasi, karena tanpa itu kita sepertinya sulit untuk bisa berharap. Dan satu lagi, Bantaran ini seperti, mohon maaf ya kalau saya boleh ngomong, ini seperti ranah tak bertuan. Ada yang punya tapi nggak ada namanya. Sehingga kita sulit untuk menegakkan ini harus bagaimana begitu. Karena sejak lama ini seperti ranah yang tidak bertuan. Sehingga kita berharap bahwa saya sih ada keinginan kalau tadi, mohon maaf sekali lagi, Citarum Harum kalau mau juara dimulailah dari hilir begitu. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada pemantik yang sangat menarik dan ini terkait tadi dengan tentu rekayasa sosial kan harus mengakomodasi setiap keunikan warganya. Nah mungkin itu nanti pertanyaan saya ke Bu Yuniar, sejauh mana setidaknya Universitas Buana Perjuangan memetakan masyarakat yang setidaknya ada di hilir dan bagaimana seharusnya mereka diperlakukan terkait dengan Citarum Harum. Tapi sebelum itu saya coba ke perusahaan yang kalau dengar cerita-cerita sudah cukup banyak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya terhadap Citarum. Nah, tadi mungkin sudah mendengar bagaimana Kang Hendro terkait dengan masyarakat, kemudian Bu Yuniar terkait dengan lingkungan. Sebenarnya ruang CSR-nya Pupuk Kujang itu sampai sejauh mana untuk kemudian dapat diakses oleh program Citarum Harum ini. Sehingga kemudian mendukung penyelesaian masalah-masalah yang tadi dikemukakan. Mangga silakan. Ya. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Mohon izin Pak dan Sektor dan Bapak Ibu narasumber sekalian. Mungkin sebelumnya kami perkenalkan dulu Pak Moderator ya, kami dari PT Pupuk Kujang. Mungkin tidak asing ya bagi warga Jawa Barat karena perusahaan kami ini adalah produksi pupuk urea. Jadi pupuk ini dipakai untuk ya menyuburkan padi ya yang ada di area Jawa Barat. Tanggung jawab kami adalah di area Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah. Dan dalam proses produksinya sendiri PT Pupuk Kujang ini juga salah satu bahan baku utamanya adalah air. Dan air ini kita ambil dari aliran Sungai Citarum dan ini juga menjadi salah satu perhatian kami juga dari sektor perusahaan ya bahwa kelangsungan atau kelestarian dari Sungai Citarum ini juga kami harapkan akan semakin baik ke depannya. Karena kalau memang ada pencemaran kita juga terdampak Pak. Kalau kita terdampak produksi kita terhenti, masyarakat yang akan merasakan juga nggak ada pupuk gitu ya. Jadi nanti nggak ada padi dan itu akan ada efek domino kemana-mana. Sehingga memang program Citarum Harum ini juga menjadi salah satu atensi besar kami dari perusahaan ya khususnya PT Pupuk Kujang untuk bisa berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program ini. Kemudian tadi terkait dengan kontribusi kami ya terkait program ini memang sudah beberapa yang kita lakukan bekerja sama dengan dengan sektor 19 ya dalam hal ini karena kami di area Karawang memang ya sudah terlihat bisa kita saksikan di seberang kita di seberang Taman Edukasi di seberang sebelah sana itu memang salah satu dari wujud nyata kami terhadap program ini gitu ya. Tadi terkait dengan kontribusi yang sudah kami lakukan, mungkin kami dari sektor industri tujuan utamanya adalah kita menjadi katalisator ya untuk mempercepat program ini baik dari penyediaan sarana prasarana kemudian
juga terkait dengan transfer teknologi gitu ya. Dan juga satu lagi tadi disampaikan di paparan video juga di situ program-program yang ada memang kita juga berkontribusi ya. Yang pertama terkait dengan penanganan lahan kritis. Jadi penanganan lahan kritis ini PT Pupuk Kujang memiliki area kawasan ini sekitar 500 hektar dan 50 hektarnya ini adalah hutan atau taman kahati. Nah, di situ kita melakukan optimalisasi untuk melakukan kontribusi terhadap program ini, yaitu dengan melakukan pembibitan pohon-pohon di taman kami dan kami salurkan ke taman-taman edukasi maupun di bantaran Sungai Citarum ini kurang lebih sudah sekitar 2.500 sampai 3.000 pohon yang sudah kita sampaikan kepada tim Satgas. Dan juga selain itu juga program-program lain seperti penanaman pohon lainnya juga kita rutin berkoordinasi dengan tim Satgas Citarum. Kemudian selain itu juga mungkin terkait dengan kontribusi perusahaan ya, yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan limbahnya sendiri. Jadi limbah industri ini juga menjadi perhatian kami juga. Selain untuk kelestarian Citarum harum, ini juga kami juga dituntut juga terkait dengan manajemen produksi kami juga gitu. Jadi kalau banyak limbah artinya banyak losses dan ini juga akan merugikan kami, sehingga ini juga sangat kita hindari untuk terjadinya losses seperti itu Pak. Kemudian CSR lain ini kita juga ingin mengedukasi ya kepada masyarakat sekitar bantaran melalui program mungkin bisa dikatakan circular economy ya. Kalau selama ini mungkin kita ketahui bahwa limbah terbesar yang ada di Indonesia ini adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu apa ya? Sisa makanan, kemudian sisa-sisa sabun, kemudian sisa botol-botol bekas. Nah ini kalau selama ini memang kita masih menganut ekonomi konvensional, artinya habis pakai buang ke tempat sampah cukup, sudah selesai gitu ya. Artinya belum terjadi sirkular, itu belum berpikir bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk daur ulang seperti itu. Dan di depan sana tadi sudah ada booth-nya ya untuk edukasi juga, itu sangat menarik. Dan saya juga pernah ke Pak Hendro, di Pak Hendro ini juga sudah sangat settle sekali di sana kegiatannya terkait dengan 3R. Ini mungkin nanti juga bisa diduplikasi ya di tempat-tempat lain dan itu akan sangat membantu sekali terhadap timbulan sampah yang akan mengganggu di aliran Citarum. Baik. Kemudian satu lagi terkait perangkat teknologi, kita juga berusaha melakukan pengenalan teknologi ya terhadap mungkin warga sekitar di bantaran sungai, dan kita bangun di depan taman seberang itu, di sana ada sistem mekanisme teknologi ramah lingkungan. Jadi di situ ada pengolahan air dari air sungai nanti menjadi air yang dipakai buat MCK. Kemudian nantinya air MCK ini juga kita olah lagi dan tidak kita buang ke sungai, tapi kita gunakan untuk penyiraman tanaman-tanaman yang kita tanam di situ, sehingga siklus dari air ini tidak ada limbah yang terbuang di dataran sungai. Baik. Selain itu sumber energinya juga kita gunakan dari panel surya, sehingga memang ini nanti bisa, harapan kami bisa menjadikan transfer knowledge ya terkait dengan teknologi bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Baik. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sebelum ke Bu Yuniar, saya jadi teringat ke pemerintah sebagai regulator Pak Antan. Apalagi tadi terkait dengan mungkin kelak teman-teman TNI akan kembali ke markas masing-masing, dan kemudian penanganan Citarum ini tadi disinggung soal naradamping gitu ya Pak Antan ya. Nah sejauh mana kemudian pemerintah setidaknya Kabupaten Bekasi menyiapkan regulasi, kemudian bagaimana kemudian mempersiapkan diri untuk mengambil alih atau meneruskan tongkat estafet untuk penanganan Citarum ini. Mungkin ada bocoran untuk ke depan seperti apa dari
Pemkab Bekasi gitu tentang regulasi, tentang kebijakan yang akan diambil seperti apa? Baik, perlu diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi tentunya punya RPJMD Pak, program jangka menengah daerah 5 tahunan sampai juga program jangka panjang. Tentunya bahwa program itu tidak terlepas dari yang namanya pembangunan sustainable Pak, pembangunan berkelanjutan. Jadi setiap program apapun namanya, pemerintah daerah tetap berkomitmen kepada bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang terutama mengenai pembangunan yang berkelanjutan, ya salah satunya ini bagaimana program Citarum Harum ini tetap berjalan terus. Tentunya kita juga ada yang namanya kajian lingkungan hidup strategis Pak, yang memang pokok dari semua ketika kita mau mengambil kebijakan. Jadi salah satu regulasinya itu, kemudian kita buat program jangka panjangnya, jangka menengah sampai jangka pendeknya yang hari ini dilakukan. Untuk hal-hal yang sifatnya teknis, kami memperbanyak juga yang namanya forum-forum bina lingkungan, yang salah satunya adalah bank-bank sampah juga yang tadi mungkin sudah disinggung. Terus juga bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk terutama bagi lingkungan-lingkungan yang lingkungan kumuh ya, itu didorong oleh pemerintah untuk membangun SPAL Pak. Di samping itu juga memang kita mendorong juga pihak perusahaan industri ya berperan aktif bagaimana menjaga agar kali atau sungai yang tidak hanya Citarum tapi ya kali-kali yang ada itu tetap lestari, karena memang adalah sumber air baku yang digunakan untuk industri. Betul. Jadi hampir semua industri itu mesti menggunakan air baku ya. Ya salah satunya sungai. Karena penggunaan air bawah tanah ini kan sudah hampir dilarang karena memang akan membebani lingkungan. Dan andalan kita kalau industri tetap berkelanjutan, industri hijau, industri eco-label, ya salah satunya bagaimana CSR ini didorong tidak hanya kepentingan pemerintah, masyarakat, tapi juga memang untuk kepentingan industri berkelanjutan. Jadi program kebijakan yang terkait dengan tidak hanya Citarum Harum, tapi semua badan air penerima sungai-sungai yang ada, ya tidak hanya di Bekasi, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia memang harus dijaga kelestariannya Pak. Karena memang tidak lain bahwa air adalah sumber penghidupan dan kehidupan. Bahkan tadi salah satu narasumber kita bahwa sungai ini merupakan satu peradaban. Tapi terakhir saya juga akan sampaikan bahwa sesuatu yang bisa lestari itu manakala jadi semua komponen Pak, komponen masyarakat itu terlibat. Tidak hanya TNI yang setiap hari berjibaku bagaimana memperjuangkan kali Citarum itu bisa berhasil. Tapi kalau peran masyarakatnya ya, terutama masalah-masalah sosial kemasyarakatan itu tidak disentuh, ini keberhasilan masih jauh Pak. Jadi semua komponen stakeholder dan lain sebagainya harus dalam satu visi yang sama untuk pembangunan yang berkelanjutan. Itu saja, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Antan. Saya beralih ke Bu Yuniar. Saya sedikit belajar soal sociological jurisprudence dan antropologi hukum. Bahwa yang namanya pendekatan hukum itu tidak bisa, kalau dalam bahasa Sunda itu disakopet daunkeun. Jadi dari hulu ke hilir itu sama semua penerapan hukumnya. Harus ada semacam untuk yang di hilir tuh berapa masyarakat sih yang ada, tipe masyarakat. Maka kemudian hukum yang diterapkan adalah berdasarkan seperti yang masyarakat alami atau kohesi sosial yang berlaku begitu. Nah, mungkin Universitas Buana Perjuangan setidaknya di hilir ini ya, yang tadi dari jembatan mana Pak? Yang 80 kilo tadi? Ya, dari jembatan itu sampai ke sini yang masuk ke sektor 19-20.
tipe-tipe masyarakat seperti apa yang ada di sini, kemudian pendekatan seperti apa yang kira-kira paling efektif, kira-kira ya, dinilai paling efektif untuk setidaknya membuat program Satgas Citarum Harum ini bisa efektif ke depannya begitu. Mangga, Bu Yuniar. Baik, terima kasih. Terkait dengan tipe-tipe masyarakat, tentunya kalau dalam antropologi itu tidak terlepas daripada budaya. Nah, kita tidak bisa memungkiri budaya itu sangat berpengaruh. Artinya apa? Mungkin budaya di sini, misalnya yang di hilir ini dengan misalnya yang di kota itu akan berbeda. Nah, bagaimana pendekatannya? Saya rasa tergantung bagaimana kita melihat sumber daya manusianya. Ada yang pendekatannya memang kita harus face to face. Ada juga mungkin hanya bisa melalui seminar, bisa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan kesadaran bahwa pentingnya menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri dulu. Minimal lingkungannya dulu. Kalau lingkungannya itu sudah terbentuk, kesadaran saya rasa itu nggak begitu sulit. Yang paling bermasalah adalah kalau sumber daya manusianya tidak mempunyai kesadaran. Lah, kalau tidak mempunyai kesadaran saya rasa itu sulit. Tetapi ini adalah tugas kita. Apalagi misalnya saya dari bagian akademis, kemudian Universitas Buana Perjuangan Karawang juga siap untuk melanjutkan kolaborasi tentang Citarum Harum ini karena sudah ditandai dengan adanya kolaborasi dengan KKN. Tetapi yang perlu dipahami juga bahwa pelaksanaan KKN ini kan cuma sebulan. Nah, tentunya sebulan itu tidak bisa efektif, tetapi bagaimana kelanjutannya? Kan di dalam peraturan presiden itu sudah diatur bahwa ada pencegahan, penanggulangan, pemulihan. 3 hal ini yang perlu memang dilaksanakan secara konsisten. Bagaimana setelah melakukan pencegahan, kemudian penanggulangan, kemudian paling penting adalah pemulihan. Artinya pemulihannya seperti apa? Kita harus lagi mengkaji apa sudah tepat atau ada yang kurang. Kalau ada yang kurang bagaimana untuk memperbaikinya kembali. Jadi saya rasa harus memang berkolaborasi dengan baik. Tentunya UBP siap misalnya untuk diikut sertakan dalam Citarum Harum ini. Yang paling penting mungkin sosialisasi dulu. Karena kan pemahaman ini mungkin di mahasiswa atau di UBP sendiri belum ada. Ya paling hanya berita. Tetapi saya rasa mungkin dari tim dasnya bisa memberikan penyuluhan atau pemahaman tentang ini. Akhirnya minimal masyarakat itu sadar pentingnya menjaga lingkungan. Karena sungai itu adalah kalau kita nggak jaga ya malah petaka buat kita. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih Bu Yuniar. Ke Pak Hendro. Kita sudah melihat capaian ya sampai setidaknya 2021. Mungkin dari sisi komunitas, catatan-catatan apa saja yang mungkin belum disentuh atau mungkin belum maksimal atau belum efektif terhadap penanganan Citarum terutama di bagian hilir untuk kemudian target-target sampai tahun 2025 itu bisa tercapai atau kalau nggak tercapai ya sedikit lah gitu ini selisihnya. Apa catatan-catatan dari komunitas? Satu catatan besar, Kang. Kita ini belum pernah menempatkan permasalahan Citarum hilir ini dalam satu layer. Dalam satu layer besar. Begitu ya. Apa yang baru kita lakukan adalah memperbaiki saja. Begitu. Mengurangi resikonya. Tapi secara keseluruhan kita belum ada tuh namanya desain jadi pemetaan permasalahan sesuai tadi karakter itu belum pernah di layer dalam sebuah jadi menempatkan semua kepentingan berada di sektor hilir Citarum Harum, begitu. Artinya ya tadi kalau seandainya salah satu pihak nanti sudah ada yang harus kembali menjadi tugas pokoknya, maka kita akan merasa kehilangan, begitu. Artinya mungkin seperti itu. Jadi secara titipan adalah seharusnya kita bisa menempatkan gitu. Menempatkan permasalahan itu di layer-layer yang bisa kita lakukan. Sehingga berbagi tugasnya enak.
apa tugas perguruan tinggi. Sekarang kan ada MBKM, ada Mereka Belajar Kampus Merdeka misalnya. Itu bisa menjadi skema yang sangat menarik karena sejak 2018 kebetulan saya terlibat aktif di KKN tematik Citarum Harum. Pada saat itu kebetulan dari L2 Dikti Jakarta itu terlibat di Kabupaten Kerawang. Tapi juga itu masih belum maksimal. Sehingga tadi karena kita tidak punya bagan ini harus bagaimana dan apa, dan kemudian kita nggak punya skala prioritas. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita selesaikan begitu. Sehingga catatan kami di teman-teman komunitas itu adalah bagaimana kemudian permasalahan ini harusnya di layer dalam sebuah meja besar begitu ya. Kita lihat, kita runut begitu. Maka dari situ kita bisa ketemu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam skala-skala prioritas penanganan Citarum Harum di sektor hilir. Kita punya 84 km garis pantai. Nah, dan itu dalam kondisi yang saat ini memprihatinkan. Ya, cukup gitu kan. Baik, terima kasih Kang Hendro. Saya sudah diingatkan sama panitia untuk mengakhiri sesi ini. Saya terima kasih kepada narasumber. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini menjadikan sebuah komitmen bagi kita semua bahwa Citarum itu harus dirempuk. Tadi seperti kata Kang Hendro, Citarum harus ditempatkan dalam satu layer yang besar, kemudian untuk dipetakan masalahnya, lalu kemudian dari situ baru berbagi fungsi dan peran, industri di mana, pemerintah di mana, kemudian akademisi di mana, dan komunitas di mana, dan tentu saja media juga harus memberikan perannya dalam upaya untuk bagaimana supaya program Satgas Citarum Harum ini kemudian bisa efektif. Tidak hanya sampai 2025, tapi kemudian sampai dengan kiamat mungkin ya. Dengan akhir dunia. Tentu karena seperti tadi dikatakan bahwa Citarum itu adalah sebuah peradaban kita semua. Dengan demikian saya akhiri sesi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.